Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa Salsabila Ramadhani, kelas 12 IPA 4, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel pemanfaatan sel Volta yang berjudul Sel Elektrokimia, Karakteristik dan Aplikasi dari Muhammad Ridwan Harahap, Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniri, Banda Aceh, Kabupaten Darussalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu kimia yang belajar tentang perpindahan elektron yang terjadi pada sebuah media pengantar listrik atau elektroda. Elektroda terdiri dari elektroda positif dan elektroda negatif. Hal ini disebabkan karena elektroda tersebut dan akan dialiri oleh arus listrik sebagai sumber energi dalam pemusatan dalam pertukaran elektron. Konsep elektrokimia didasari oleh reaksi reduks oksidasi, redoks, dan larutan elektrolit. Reaksi redoks merupakan gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang disebut juga dengan redoks yang berlangsung secara bersamaan. Pada reaksi reduksi terjadi peristiwa penangkapan elektron, sedangkan reaksi oksidasi merupakan peristiwa pelepasan elektron yang terjadi pada media pengantar pada sel elektrokimia. Proses elektrokimia membutuhkan media pengantar sebagai tempat terjadinya serah terima elektron dalam suatu sistem reaksi yang dinamakan larutan. Larutan dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan bukan elektrolit. Larutan elektrolit kuat yang pertama merupakan larutan yang mengandung ion-ion terlarut dan dapat mengantarkan arus listrik sangat baik sehingga proses serah terima elektron berlangsung cepat dan energi yang dihasilkan relatif besar. Sedangkan larutan elektrolit lemah merupakan larutan yang mengandung ion-ion terlarut cenderung terionisasi sebagian sehingga dalam proses serah terima elektron relatif lambat dan energi yang dihasilkan lebih kecil. Untuk larutan yang bukan elektrolit, proses serah terima elektron tidak terjadi. Pada proses elektrokimia tidak terlepas dari logam yang dicelupkan pada larutan disebut elektroda, terdiri dari katoda dan anoda. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Sebuah contoh yaitu sebuah elektroda yaitu Zn yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah larutan tembaga Cu. Yang Zn ini tadi elektrodanya elektroda sengnya, maka akan mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi sebagai berikut. Ini akan saya jabarkan melalui tulisan. Jadi di sini ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini ada yang tadi itu Zn yang elektroda seng tadi itu Zn menjadi Zn bermuatan 2+ aquos ditambah dengan 2 elektron, dan yang reaksi reduksi atau yang elektroda tembaga tadi yang Cu bermuatan 2+ ditambah dengan 2 elektron maka menjadi Cu saja. Jadi dia tadi kan bermuatan baru ditambah dengan 2 elektron, maka dia hasilnya jadi kosong gini. Cu-nya nggak bermuatan lagi, udah jadi Cu aja. Nah, pada proses yang tadi yang saya tunjukkan, zat yang mengalami oksidasi dinamakan dengan reduktor. Jadi yang reaksi oksidasi tadi kan di Zn di elektroda seng, jadi itu disebut dengan reduktor. Terus sedangkan zat yang mengalami reduksi kan tadi Cu itu adalah elektroda tembaga, maka disebut dengan oksidator. Sel elektrokimia terdiri dari sel Volta dan sel elektrolisis. Walaupun masing-masing sel sama-sama akan mengalami proses kimia, tetapi terdapat perbedaan yang sangat besar yang akan dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, sel Volta. Sel Volta merupakan sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik diperoleh dari reaksi kimia yang berlangsung spontan. Beberapa literatur menyebutkan juga bahwa sel Volta sama dengan sel Galvani, diperoleh oleh gabungan ilmuwan yang bernama Alexander Volta dan Luigi Galvani pada tahun 1786. Bermula dari penemuan baterai yang berasal dari cairan garam. Jadi yang pertama tuh penemuan baterai yang berasal dari cairan garam. Pada sel Volta, anoda adalah kutub negatif. Jadi kutubnya anoda sama katoda ini dibagi jadi 2. Jadi sel Volta anoda itu adalah kutub negatif. Negatif tuh yang ini. Negatif tuh yang ini. Terus katoda itu kutub positif. Katoda kutub positif tuh yang kayak gini. Ini kutub positif.
Anoda dan katoda akan dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang terhubung oleh jembatan garam. Jembatan garam itu apa sih fungsinya? Jembatan garam memiliki fungsi sebagai pemberi suasana netral atau grounding dari kedua larutan yang menghasilkan listrik. Dikarenakan listrik yang dihasilkan harus melalui reaksi kimia spontan, maka pemilihan dari larutan elektrolit harus mengikuti kaidah Darret-Volta. Darret-Volta disusun berdasarkan gaya oksidasi dan reduksi dari masing-masing logam. Nah, apa aja sih kaidah Darret-Volta itu? Kaidah Darret-Volta tuh kayak aturannya gak sih kayaknya ya. Kaidah Darret-Volta itu kayak dari susunannya elektroda. Urutan Darret tersebut sebagai berikut. Jadi di sini ada Li, Na, K, Ba, Ca, Mg, Al, Mn, H2O. Terus lanjut ke Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H2. Baru lanjut ke Cu, Hg, Ag, Pc, Au. Nah, di sini sel volta dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sel volta primer yang pertama merupakan sel volta yang tidak dapat diperbarui atau dalam kurung sekali pakai dan bersifat tidak dapat dibalik atau irreversible. Contohnya baterai kering. Sel volta sekunder yang kedua ada sel volta sekunder, merupakan sel volta yang dapat diperbarui dalam kurung sekali pakai dan bersifat dapat balik atau reversible. KK dan semula, contohnya tuh baterainya aki. Yang ketiga ada sel volta bahan bakar atau fuel cell, adalah sel volta yang tidak dapat diperbarui tetapi tidak habis, contohnya sel campuran bahan bakar pesawat luar angkasa. Yang kedua ada elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang menggunakan sumber energi listrik untuk mengubah reaksi kimia yang terjadi. Pada sel elektrolisis katoda memiliki muatan energi negatif, sedangkan anoda memiliki muatan positif yang tadi aku bilang itu. Tapi kalau di elektrolisis itu kan yang tadi tadi kan sebelumnya di sel volta itu katoda itu muatannya positif, sedangkan anoda itu muatannya negatif. Nah, kalau di sel elektrolisis ini dia kebalik, jadi si katoda memiliki muatan negatif sedangkan anoda memiliki muatan positif, jadi dibalik gitu ya. Terus sesuai dengan prinsip kerja arus listrik terdiri dari zat yang dapat mengalami proses ionisasi, elektrode, dan sumber listrik atau dalam kurung baterai. Listrik dialirkan dari kutub negatif dari baterai ke katoda yang bermuatan negatif. Larutan akan mengalami ionisasi menjadi kation dan anion. Kation di katoda akan mengalami reduksi, sedangkan di anoda akan mengalami oksidasi. Salah satu aplikasi dari sel elektrolisis ini yaitu penyepuhan logam emas dengan menggunakan larutan elektrolit yang mengandung unsur emas atau dalam kurung Au. Hal ini dilakukan untuk melapisi kembali perhiasan yang kadar emasnya sudah berkurang. Jadi kayak emasnya tuh udah hilang-hilang gitu loh. Terus pakai penyepuhan logam emas ini, jadi tuh warnanya tuh makin kayak kuning lagi, warna emas. Jadi kayak diwarnain gitu kalau gak salah gitu. Pembahasan beberapa aplikasi sel elektrokimia juga dapat ditemukan dari beberapa penelitian terbaru. Su Heng Liu et al. Tahun 2015 melakukan penelitian tentang studi ekstraksi litium atau dalam kurung Li positif dari danau air garam dan elektrolisis membran. Pada penelitian logam tersebut, air garam diekstraksi menggunakan elektrolisis membran dengan parameter operasi pada pertukaran kapasitas Li positif dan stabilitas elektroda. Berbagai parameter termasuk konsentrasi awal litium dari larutan elektrolit, jarak anoda katoda, suhu elektrolit, kepadatan permukaan substrat aktif, dan waktu elektrolisis dioptimalkan. Di bawah kondisi optimal, elektroda menunjukkan kapasitas penukaran Li positif yang luar biasa pada 38,9 mg per G dan nilai pH larutan elektrolit kurang dari 8. Jadi nilai pH larutan elektrolit itu jadi kurang dari 8. Ekstraksi litium dari air garam dengan elektrolisis membran memberikan hasil yang sangat bermanfaat. Logam litium kedepannya digunakan untuk menyimpan cadangan energi listrik. Selanjutnya ini ada percobaan lagi, yaitu dari Yanpin Hao et al.
tahun 2015 melakukan penelitian tentang penggunaan mikroba elektrolisis dengan elektroda spiral untuk pengolahan air limbah dan produksi gas metana. Tujuan dari penelitian itu adalah untuk mengembangkan mikroba elektrolisis sel atau dalam kurung MEC dirancang dengan permukaan elektroda spiral dan untuk mengevaluasi efektivitas untuk pengolahan air limbah dan produksi gas metana CH4. Model spiral dirancang dapat menyediakan lebih dari 60 M2 per M3 luas permukaan spesifik dari elektroda yang tahan pada internal rendah. Dengan asetat sebagai substrat dan mengatur tingkat tegangan 0,7 menjadi 1,3 V, rata-rata arus konstan dan produksi CH4 meningkat masing-masing berturut 46 menjadi 132 A per M3 dan 0,08 menjadi 0,17 M3 per M3D. Dengan meningkatkan tegangan, efisiensi energi menurun dari 157% menjadi 69%, sedangkan nilai COD meningkat 0,31% menjadi 0,69 kg COD per M3D. Tegangan optimal dari MEC merupakan permukaan elektroda spiral sekitar 0,95 V. Proses penjenuhan air limbah MEC juga menunjukkan hasil yang baik dengan kepadatan rata-rata saat 24 A per M3, laju produksi CH4 berkisar 0,03 M3 per M3D, energi efisiensi 66%, dan nilai COD berkisar 0,20 kg COD per M3D. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah sel elektrokimia merupakan pemanfaatan arus listrik yang dihasilkan dari sebuah reaksi kimia ataupun arus listrik yang menyebabkan terjadinya suatu reaksi kimia. Banyak pemanfaatan sel elektrokimia digunakan untuk menghasilkan teknologi terbaru. Di dalam proses pengembangannya, sel elektrokimia dapat menghasilkan reaksi kimia berlangsung spontan ataupun tidak spontan berdasarkan tingkat oksidasi reduksi suatu elektroda. Sel elektrolisis dan sel volta merupakan hasil terapan dari sel-sel elektrokimia yang menggunakan media elektroda dan larutan elektrolit. Elektroda akan mengalami reaksi kimia yang terjadi pada katoda maupun anoda. Hasil dari interaksi pada elektroda ini yang akan menjadi media penghantar energi yang dihasilkan. Sampai saat ini, sel elektrokimia masih memiliki peranan penting di dalam kemajuan teknologi modern sampai industri otomotif maupun rumah tangga. Jadi, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.